Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok tanggal 11 Agustus 2022. Jadi besok itu hari Kamis ya. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Bank Mandiri. Jadi untuk Bank Mandiri ini kalau kita perhatikan garis-garisnya sudah saya berikan ya. Memang hari ini dia sempat turun di bawahnya 8350 ya. Jadi mungkin ada beberapa dari antara kalian sudah pasang trailing stopnya, sudah kena jual ya, karena dia sempat turun di bawahnya 8350. Nah ini gimana Pak Sunar kok dia naik lagi? Ya karena kalau kita perhatikan di sini ya, memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kadang-kadang kalau dia sudah naik koreksi pullback selama di atasnya 8000, sebenarnya dia targetnya resistennya masih tetap sama 8500 ya. Jadi kadang-kadang memang setelah dia tembus resisten ya, kadang-kadang dia bisa pullback ya. Itu yang terjadi juga di BMRI hari ini. Kemudian dia berhasil naik lagi. Nah yang sudah kena trailing stop, kira-kira mau buyback kapan Pak Sunar ya? Kita lihat aja. High-nya kemarin kan 8600, high-nya hari ini 8600. Jadi kalau mau buyback ya, kalau misalnya sudah jual ya, kalau sudah berhasil naik ke atas 8600 kita boleh buy, atau kalau sudah punya, kalau mau tambah lagi naik ke atas 8600 kita buy ya. Jadi kita bisa atur setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kalau dia naik lagi kita boleh average up, target price-nya masih tetap sama 9000 dan 9500. Jadi sejauh ini memang uptrend-nya masih cukup bagus. Apakah dia bakalan koreksi lagi Pak Sunar besok? Sebenarnya sih koreksi turun lagi bisa aja ya, seperti itu ya. Tapi yang penting di sini adalah kalau misalnya Anda takut koreksi lagi ya, tunggu aja di area buy weakness di 8000 atau maksimum di bawahnya di 7500 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 8000, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Jadi memang dinamika trading seperti itu ya. Kalau kita sudah jual ternyata naik Pak Sunar, itu sebenarnya bukan karena analisa kita salah atau action kita salah, enggak ya, karena kita memang nggak bisa ngatur marketnya ya, seperti itu ya. Kadang-kadang memang turun, kalau kena trailing stop ya kita jual dulu ya. Kalau misalnya dia trennya lanjut lagi balik ke atas ya, kalau kita mau buyback ya silakan ya. Jadi kita lanjut ketika dia breakout buy high sell higher ya, kurang lebih seperti itu strateginya. ADRO hari ini masih belum naik kuat ya, masih tetap testing area resisten 3200. Tapi ADRO saya hari ini ada nambah lagi. Nanti kalau dia breakout lagi ke atas 3200, saya mau tambah lagi juga atau average up, target price-nya masih tetap di 3400. Memang di sini ada swing high-nya di 3370 ya. Jadi bisa pakai acuan 3370 atau 3400 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya tetap sama sekitar 3750 atau paling enggak ya di area high-nya di 3710 ya di sini ya. Ya kurang lebih 3700 ya. Jadi itu ADRO ini memang dia masih cukup menarik. MA20 nya masih mengarah ke atas ya. Dia sudah testing 3000, sebenarnya nggak disentuh tapi dia sudah berhasil rebound ya. Jadi memang ini trading range ya 3000 sampai 3200. Kalau misalnya Pak Sunar saya tunggu aja di 3000 ya silakan ya. Jadi area buy weakness ada dua di 2800 di bawahnya atau 3000 ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah sebenarnya kita untuk buy. Jadi sejauh ini memang masih cukup menarik untuk ADRO. Oke, cukup ya. Berikutnya untuk ASII. Jadi untuk ASII ini memang target resistennya di 6925. Mungkin tadi ada yang bilang ya, Pak Sunar ASII saya jual dulu karena dia lesu 6600 sempat kena nanti ya. Seperti itu ya. Terus kemudian loh kok ditutup di atasnya Pak Sunar, berarti analisanya salah ya? Enggak juga sih ya, karena kita memang nggak bisa mengatur market ya. Yang saya bisa kabarkan di sini adalah support dan resistennya. Jadi supportnya 6450, resistennya 6925. Ini MA20 nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20. Jadi dia masih testing ya. Kalau yang mau buy weakness tunggu aja di area 6450, 6250 atau maksimum di 6000. Buy weakness itu artinya kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul ke atas, kita boleh buyback ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita bisa tambah lagi atau average up ya. Itu strateginya. Apakah masih bagus untuk ASII? Masih cukup bagus ya, apalagi laporan keuangan terakhir dia lumayan bagus ya, seperti itu ya. Bahkan kalau saya bilang sih bagus sekali ya, seperti yang terakhir ya. Yang mudah-mudahan aja dia masih bertahan ya. Terserah sih Anda mau buy high sell higher, mau nyicil sekarang, buy-nya bertahap boleh, atau tunggu area
buy on weakness yang sudah saya gambarkan di sini ya. Kurang lebih cukup. Kalau yang merasa kecepatan mungkin video playback settingnya diatur ya 0,75 kali ya. Memang saya juga kejar waktu ya, terus terang aja malam ini jam 7:17 ya, ada kerjaan juga yang saya belum selesaikan, jadi memang ya harap maklum kalau misalnya kecepatan ya diperlambat aja video playback speednya. Oke, di sini gambarnya resistennya untuk 85 untuk BBNI sudah saya gambarkan di 8450 ya. Jadi sebenarnya untuk BBNI ini masih cukup bagus. Mungkin ada yang sudah jual pasti kan. Saya sudah kena trailing stop, kira-kira gimana? Ya kalau sudah jual, kalau mau lanjut ya kita buy high sell higher. Jadi kalau kita perhatikan di sini kemarin high-nya di 8500. Kalau dalam waktu sampai akhir minggu ini ya, kalau dia berhasil naik ke atas 8500, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan 500 rupiah, setiap lipatan 50 rupiah ya, atau 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up. Target berikutnya resistennya di sekitar area 8825 atau sekitar 9 ribuan ya. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk BBNI masih cukup bagus ya. Secara mudahnya kita lihat MA20 nya mengarah ke atas, harganya sudah jauh di atasnya MA20 nya, jadi masih cukup menarik ya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, saya katakan ya, sebelumnya ada yang saya dengar ya di grup saya, katanya sih BBNI jual dulu karena stokastiknya sudah jenuh beli ya. Kita jangan terlalu kaku terhadap stokastik ya. Kalau dia high, maka dia tetap di area jenuh beli ya, seperti itu ya, karena dia uptrendnya naik. Kalau kita bicara mengenai stokastik, itu dia berdasarkan periodenya. Jadi posisinya di mana? Kalau dia high atau mendekati high-nya ya dia akan tetap terus di area overbought ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku lihat stokastik ya. Jadi stokastik itu indikatornya untuk momentum, tapi kita tetap fokusnya ke price actionnya ya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi jangan fokusnya ke indikatornya, tapi fokusnya tetap di price actionnya. Indikator adalah untuk pendukung aja faktornya ya. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk BBNI. Ini masih tetap sama. Sistem berikutnya di 8825. Jadi kalau naik ke atas 8500, yang belum punya kalau mau buy atau yang mau tambah lagi atau average up, silahkan ya untuk BBNI yang masih menarik. Targetnya masih bisa ke 9000 dan 9375, masih memungkinkan ya. Kurang lebih cukup untuk BBNI. Berikutnya untuk PTBA, yang ngikutin saya ini area buy on weakness untuk PTBA sudah saya sebutkan ya, 4130 ke atas kita boleh buy. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 4250 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Dia akan menguji swing high di sini ya, resisten 4350. Kalau dia breakout lagi ya target berikutnya di 4520. Sebenarnya untuk PTBA ini ya, koreksi maksimumnya dia selama bertahan di atasnya 3710, dia masih ada peluang untuk breakout lagi dari high-nya di sini ya. Ini kan high-nya di 4630 ya. Jadi kita boleh buy weakness di area yang sudah saya gambarkan di sini ya. Sekarang boleh atau tunggu lagi di 3710 ya. Tapi menurut saya sih sekarang masih cukup menarik ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau misalnya dia turun gagal, turun di atasnya, atau saya turun di bawahnya 4010 ya, kita jual dulu sebagian atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup untuk PTBA. Berikutnya untuk buka. Jadi kalau kita lihat buka di sini ya, dia sempat turun lagi lower low, kemudian dia berhasil ditutup positif, tapi dia masih lower high ya. Jadi untuk buka ini kalau mau buyback saran saya masih belum ya, tunggu paling tidak kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 312. Tetap sama garisnya ya. Mungkin ada yang protes, sebentar, ini kan nanti sempat naik ke atas 312, ternyata turun lagi ya. Kalau sudah buy ya pasang aja acuannya dari stop lossnya di sini, bisa pakai acuan di sini ya. Ini garisnya sekitar 292 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi selama di atasnya itu masih ada harapan, atau sekalian kalau misalnya 312 ini terlalu dekat ya, pakai acuan hanya di sini aja ya, 314 ya, tapi nggak beda jauh lah ya, cuma beda satu tick doang ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, kalau yang mau trading buy silakan, target price-nya tetap sama 344 dan 394. Jadi garis-garis ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya, jauh-jauh sebelumnya ya. Jadi masih tetap sama. Intinya dia selama dia berhasil breakout ke atas 312 ya, ditutup di atasnya, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 394 ya, dengan targetnya di 426 dan 525. Jadi untuk buka ini masih memang dia sudah mulai berjuang naik, MA20 nya di sini sudah mulai mengarah ke atas, tapi seringkali ya memang gitu ya, naik kemudian koreksi, dia testing lagi ya, dia
area resistennya atau supportnya sebelumnya dia tembus ya. Jadi di sini yang mau buyback silahkan, tapi buynya bertahap aja ya, kurang lebih seperti itu. Untuk buka berikutnya untuk Boga masih cenderung lesu ya, tapi di sini yang menariknya ya untuk Boga ini, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1295 kita boleh buy, karena paling tidak kita bisa trading cepat ya. Dia kalau kita perhatikan di sini, ini hanya di sekitar 1345 aja. Jadi minimal lah kurang lebih sekitar 1330-an mungkin kita bisa dapat ya. Jadi kalau naik ke atasnya 1295 kita buy, kita pasang trailing stopnya 1330-an ya, kurang lebih seperti itu. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, karena dia itu kecenderungan masih walaupun dia kecenderungan sideways tapi masih cenderung lesu di bawah ya. Jadi jangan terlalu agresif menurut saya kalau trading buy ya. Kalau misalnya sudah punya Pak Sunar, ya jangan lupa pasang stop loss-nya di 1255 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 1225, saran saya jual dulu semuanya, masih resiko ya. Volumenya memang masih di bawah rata-rata 5 harinya, tapi kalau dia stop tembus ke atas ya, berdasarkan sebelumnya di sini ya, setiap kali kalau dia koreksi berhasil rebound lagi, paling nggak ya jual cepat di 1330 ya, lumayan ya. Tapi kalau misalnya masih nggak mau, tunggu aja naik ke atas 1350 baru kita buy ya. Ya kurang lebih seperti itu. Memang di sini Pak Sunar 1350 ke atas kan gagal terus Pak Sunar. Ini satu kali gagal, ini dua kali gagal, tiga kali gagal. Ini memang berhasil tapi nggak lama lagi turun lagi. Ya kita jangan terlalu kaku kalau sebelumnya gagal ya. Kalau kali ini di breakout ke atas 1350, yang mau buy misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu 1350 ke atas ya silakan ya. Karena kalau sudah di atasnya 1350 kemungkinan besar dia bisa breakout ke atas sampai 1420 ke atas masih bisa ya. Targetnya mungkin bisa sampai di atas 1545 ya, bisa aja ya seperti sebelumnya ya. Tapi di sini kita jangan terlalu agresif juga, karena sudah saya gambarkan ya, selama dia masih di bawahnya 1350 sebenarnya masih resiko ya. Ini seringkali area 1295 ini sering istilahnya menipu ya, dalam arti dia sempat turun di bawahnya kemudian naik lagi. Ini ekor-ekor panjang ya di bawah ya. Jadi intinya ya, selama kalau dia berhasil breakout ke atas 1295 ada peluang ya untuk dia naik lagi ke atas 1350, paling nggak targetnya sekitar 1405 sampai dengan 1420 ya, kurang lebih seperti itu. Yang mudah-mudahan lancar, baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup untuk Boga. Satu lagi ya untuk Excel hari ini memang saya ada jual ya pagi-pagi ya, kemudian dia ternyata naik lagi, jadi saya buyback ya seperti itu ya. Karena dia di sini ya, kalau sudah saya gambarkan ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2700 sebenarnya dia menarik ya, bisa sampai 2870 ke atas, bisa bahkan sampai 3300 di puncaknya, kurang lebih areanya di sini ya 3300 dengan swing high-nya di 3380 ya. Jadi untuk Excel ini masih cukup menarik. Mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, kalau kita perhatikan ya, naiknya 1-2 kemudian dia cenderung koreksi sebelumnya ya, di sini cenderung sideways ya. Setelah dia naik tinggi, apakah nanti bakalan turun lagi ke 2530? Memang dia secara trennya sebelumnya dia downtrend, kemudian dia dalam jangka pendeknya ini sudah mulai rebound ya, mantul ke atas ya. Tapi kalau kita perhatikan sih masih cukup menarik ya selama dia bertahan di atas 2530. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti ini ya, dia sudah naik kemudian turun lagi Pak Sunar, bahkan breakdown ke bawah ya, lower low di sini ya. Ya kalau kita bicara mengenai trading ya, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Biasanya lumayan akurat ya seperti itu ya, untuk acuan untuk pemasangan trailing stopnya atau stop lossnya. Dan yang di atas ini untuk garis average up ya. Jadi kalau naik ke atas 1700 boleh buy, kalau dia naik lagi ke atas 2870 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target berikutnya di 2980 dan 3070. Jadi garis-garisnya ini dapat dari mana Pak Sunar? Ya dapat dari area sebelumnya di sini ya, dia ada swing high-nya, kemudian di sini ada area high-nya, konsentrasi candle-nya ya 2980 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan terlalu bingung ya, garisnya kok banyak banget Pak Sunar, yaitu untuk area untuk average up-nya. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi, tapi kalau turun lagi kita jangan average down, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kurang lebih seperti itu untuk Excel. Memang sudah saya sebutkan sebelumnya Excel ya, dia ada kemungkinan dia akan naik karena kalau nggak salah dia ada aksi korporasi penerbitan obligasi. Ada saham ya, kalau dia menerbitkan obligasi biasanya dalam prosesnya ya nggak lama lagi dia akan naikkan harga sahamnya. Saya nggak tahu pasti kenapa seperti itu ya, tapi nggak semuanya, kadang-kadang seperti itu ya. Ya setelah naik diturunkan lagi ya kita nggak tahu ya seperti itu ya. Ya ini sebelumnya kan dia naik tinggi kemudian turun lagi ya, ya bisa aja. Tapi yang penting di sini adalah
garis-garisnya support resistennya sudah saya bantu, tinggal pasang automatic order ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Nanti berlanjut ke bagian kedua, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.